Sebelum monolog ini dimulai, bagi teman-teman yang merasa tipikalnya adalah yang gampang terpicu, yang easily butthurt, atau merasa curhat tidak perlu di sosial media, boleh langsung skip aja monolog ini, karena monolog ini adalah berisi tentang keresahan gua pribadi. Ya, halo, selamat datang lagi di Lucid Dreams Motovlog. Kali ini monolog kita ngebahas. Ya, sore ini gue mau ngebahas yang pertama, yaitu sepenting itukah logo Apple Croak untuk terlihat profesional bagi kita orang sosial media kreatif atau sosial media creator atau creative creator. Teman-teman pasti ngalamin kan kayak gak usah jauh-jauh deh, kalau misalkan kita Insta Story nggak dari Android, nggak dari iPhone, pasti kelihatan beda jauh kan. Even itu repost post ataupun ngepost foto, ngepost video apalagi ya, ini sangat kelihatan bedanya lah. Memang gue akuin selama gue pakai iPhone 2 kali dari mulai 6s Plus tahun 2017-2018, lalu gue ganti Android ke OnePlus 6, gue pakai lagi iPhone sekarang ke iPhone 8. Ya gue udah sebenarnya udah tahu sih, kayak nggak bisa dipungkirin lah kualitas videonya iPhone memang sangat superior dibandingin punya Android ya. Sistem stabilisasinya, sistem dynamic range ya, meskipun banyak yang sudah lebih baik Android gua lihat ya, tapi tetap aja untuk kebutuhan sosial media nggak bisa dikalahin si iPhone. Gua tidak bisa memungkiri. Oh ya, sebelum monolog ini akan lebih jauh, gua ngingetin buat teman-teman yang merasa konten ini ofensif atau konten ini memojokkan salah satu pihak, gue minta maaf. Gue tidak bermaksud seperti itu. Gue hanya membicarakan keresahan gue selama gue menjadi kasarnya konten kreator di dunia profesional gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian merasa kayak curhat gak usah di sosial media, bener, tapi ini kan gue bermaksud di konten monolog ini, gue bermaksud berdiskusi sama teman-teman sendiri. Ya mungkin ada perspektif lain atau ada pendapat lain, gue sangat terbuka sekali untuk diskusi. Jadi jangan lupa cantumin komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Sepenting itu kayaknya. Kalau dari pengalaman gue, even ketika itu dalam hal presentasi, ketika dalam hal repost post, ya untuk kebutuhan sosial media lah terutama. Kalau pengalaman gue pribadi tuh, ketika event gue foto atau gue video, kalau gue nggak pakai iPhone tuh kayak berasa gue sering nerima banget kurang profesional, kurang ini, terlihat kurang menjual ya kayaknya ya. Pokoknya kalau udah repost story lu tuh atau post story lu Instagram lu pakai iPhone, kayak lu punya konten tuh baru kayak wah bagus ya, pasti serius ya. Jadi kayak skill kita menggunakan misalkan DSLR atau mirrorless, kita capek-capek pakai stabilizer, gimbal, itu kayak luntur sirna, kayak sesimpel orang repost pakai atau post story pakai iPhone ya. Lucu sih. Kayak bukan lucu ya, tapi kayak sedih ya, kayak effort kita di balik layar tuh somehow sirna. Effort gua sebagai konten kreator sirna gara-gara iPhone aja gitu. Terlihat kurang profesional lah komentarnya, terlihat tidak terlalu menjual orang yang. Dan gue ngalamin sendiri ketika gue nge-handle salah satu sosial media punya teman gue ya kan, salah satu usaha teman gue yaitu di Press Bikes. Salah satu customer gue tuh langsung kayak, wah storynya iPhone nih ya. Terus gue bilang kayak ya oke, memang artinya orang senotis itu ya, orang se-ngeh itu, tapi kayaknya untuk lu menjadi apa ya, terlihat meyakinkan dengan brand yang lu pegang di sosial media, lu kayak minimal harus punya iPhone banget, kayak harus banget. Gue sambil bakar rokok dulu. Ada guys ya. Ya gitulah. Oke, lanjut. Memang secara workflow, gue akuin ketika lu pakai iPhone semuanya akan lebih mudah ya. Kayak misalkan kalau teman-teman di Android mungkin yang nggak pegang Samsung atau Google Pixel, triknya biasanya record video dulu di resolusi 1080p 60 fps atau 4K 30 fps.
lalu baru di post videonya ke Instagram Story. Dan namanya Android, resolusinya beda-beda kan ya. Ada yang 18:9, ada yang 18,5:9, ada yang masih pakai 16:9, ada yang udah 21:9. Memang sangat bervariatif, betul. Gitu ya kan. Tapi kalau di ranah sosial media kayak iPhone tuh resolusinya kayak simpel aja ya udah. Kalau misalkan gua post di iPhone 8, paling nanti di iPhone next gen kayak iPhone 10, lalu iPhone 10 ke atas ya, 10, 10s, 11 Pro dan segala macamnya sampai sekarang udah 13. Konten gue masih kelihatan. Tapi kalau misalnya di Android itu pasti ketika gue post di 18:9, ketika gue lihat di iPhone atau handphone yang masih 16:9 masih kepotong. Itu hassle bukan hassle lah, kayak triknya tuh gue harus ngakalin space area gue supaya fit di 16:9 kalau mau main aman di sosial media. Terus kualitas foto juga gue ngerasain ketika gue post dari Android ke feeds, lalu gue post dari iPhone, lebih ke kompresi Android. Memang sejatinya Instagram itu dibuat untuk iPhone only. Memang eksklusif dari awal dibuat. Gue juga tahu ya, teman-teman juga pasti udah tahu lah ya, kalau dibongkar waktu itu ada yang di-compile di salah satu forum, memang ada beberapa line yang tidak ditaruh gitu ya. Itu bahasa pemrograman, gue agak kurang ngerti. Yang intinya adalah Instagram tidak optimize banget di Android. Betul, itu gue tidak memungkiri. Ya pasti kayak ketika lo pakai iPhone nggak perlu ragu lagi kayak nggak kelihatan atau nggak bagus. Dan kayak stiker juga lebih mulus di iPhone. Memang betul, gue akuin sekali selama gue pegang itu. Tapi kayak nggak semuanya willing to spend atau punya kemampuan untuk beli iPhone kan ya, apalagi yang baru-baru mulai. Kalau misalkan kayak gue, posisinya ketika gue kemarin kalau gue boleh cerita sedikit ya, ketika gue megang salah satu brand, awalnya gue pakai Vivo, lalu foto gue pakai OnePlus 6. Ketika gue udah beli DSLR, beli lensa, ketika gue pakai handphone Android itu kayak dibilang fotonya kurang profesional, bener. Tapi maksud gue tidak semua perusahaan willing untuk support itu kan ya. Pertama, yang kedua kita juga ngajuin pasti kayak wah nggak bisa nih, lo aja baru masuk ini segala macam. Iya, keresahan gue disitu kayak ya skill desain kita ya udah kayak nggak ada artinya aja gitu loh. Kayak yang penting kalau mau terlihat profesional gue harus punya DSLR sendiri. Lalu ketika di sosial media gue harus punya iPhone. Ya oke. Gue alhamdulillahnya masih bisa pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan online marketing, karena waktu itu posisi gue di online ya kan, yang bertanggung jawab atas semua konten online. Tapi apa ya, gue sedihnya kayak gue mesti untuk dianggap profesional gue harus punya alat-alat seperti itu, yang dimana gue spend sendiri. Ya oke lah, kalau itu bisnis gue sendiri ya pasti gue nggak bakalan komplain dong ya. Komplainnya adalah ketika di ranah profesional, superior tuh kayak nggak mau tahu. Ya pokoknya konten gue terlihat profesional aja ya. Tapi lu modalin nggak sih? Keresahan gue di situ kayak nggak semua kayak gue kan yang alhamdulillahnya bisa memodalin itu semua. Mungkin ada teman-teman yang gajinya separuh udah buat keluarganya atau separuh buat bayar cicilan segala macem. We never know, right? Kalau kayak gue ya udah, karena memang tuntutan pekerjaan gue seperti itu, gue tahu gue harus step up the game, ya mau nggak mau gue sacrifice. Tapi kan tidak semua bisa seperti itu. Di situ gue mulai kayak apakah kerja keras kita sebagai graphic designer, sebagai sosial media spesialis, cuman mentok terlihat tidak profesional gara-gara hal-hal menurut gue yang sepele lah. Karena gear tuh pendukung menurut gue, pendukung bukannya utama ya, pendukung. Jadi kayak skill kita sebagai graphic designer ya luntur aja gara-gara iPhone. Kita lihat tidak profesional ketika kita ngedesain nggak pakai MacBook. Gue akuin secara akurasi warna device Apple, dan ya device Apple tuh akurasi warnanya gue nggak ini lagi lah, sRGB 100%. Bahkan sudah ada yang sudah DCI-P3. Lalu akurasi kerapatan pixelnya juga tinggi, even itu di MacBook gitu ya kan. Gue akuin banget, memang untuk kebutuhan video
retouch foto, color correcting, color grading, ilustrasi, nggak ada lawannya deh, karena memang kan Adobe itu dibuat berdasarkan dasarnya tuh vanilla kernel itu nyambungnya memang atau optimalnya ada di macOS. Betul, itu gua tidak memungkiri. Sudah banyak juga yang memecahkan misterinya kan, kayak misalkan gradasi di Illustrator tuh kalau misalnya kita pakai laptop Windows akan agak patah-patah dibandingkan gua bikin gradasi pakai MacBook. Betul, gua sangat setuju itu. Tapi yang jadi poin gua adalah apakah didewakan itukah merek atau logo Apple Croak yang kita pakai. Malah jadinya kayak anak-anak yang belum lama main cuman gara-gara pegang Apple device lebih dilirik dan lebih terlihat profesional dibandingkan anak-anak yang lama atau yang sudah turun lama atau skillnya sebenarnya bagus banget, jadi sirna aja gitu karena mereka nggak pakai Apple device. Sangat disayangkan kan. Apa teman-teman punya pengalaman yang mirip atau serupa dari industri lain? Karena biasanya industri ini kan nggak jauh-jauh dari grafik digital, grafik design lah ya, pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan promosi ataupun konten kreasi yang ada di dunia digital. Gitu sih kalau menurut gue ya, itu keresahan gue sih. Effort kita belajar sedemikian rupa luntur aja gitu, apalagi di ranah sosial media kayak dikatain atau di label atau mungkin di komentarin tidak profesional segala macem. Ya kalau dimodalin nggak apa-apa gitu, tapi kalau nggak dimodalin ya buat apa lo orang komentar sih gitu loh. Jadi gue tidak memojokkan satu pihak. Jadi keresahan gue kenapa struggle gue ya, semoga teman-teman nggak mengalami hal yang sama kayak gue gitu, atau teman-teman mungkin ada yang ngerasain hal yang sama, misalkan jadi sosial media spesialis kayak gara-gara postingannya di Android orang pasti kayak ngepost di Instagram yang harus ngepasin resolusinya main aman di 16:9, jadi kayak 21:9 sisanya atau 18:9 sisanya itu udah white space aja supaya kelihatan. Tentunya kan kita punya masing-masing ya, balik dari terus kita punya juga misalkan kayak wireframing tersendiri, penempatan logo dan segala macem. Itu tentunya skill yang tidak atau yang mungkin kurang familiar sama teman-teman yang baru masuk gitu loh. Jadi kalau yang gue alamin dari selama ini berapa tahun ya gue ya mungkin gue tergolong baru mungkin ya. Gue pegang Instagram gue sendiri aja di Lucid Dreams CT27 itu kan baru 3-4 tahun inilah ya, dan baru aktif 2 tahun belakangan. Lalu untuk YouTube gue juga baru aktif 2 tahun belakangan. Dan by the way itu semuanya edit nggak pakai laptop, gue edit pakai handphone jadinya, karena handphone laptop gue udah nggak nampung. Udah terlalu jadul lah. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama dari industri yang lain, terutama di industri-industri yang butuh banget video gitu ya, yang kayak post story kayak harus dari iPhone banget. Kalau mengalami yang sama, keresahan yang sama, kalau gue boleh tahu, boleh dong komentar di bawah. Toh jatuhnya kita bukan menjatuhkan satu sama lain ya, atau menjatuhkan superior kita, enggak, tapi ini keresahan aja sebagai pekerja kreatif gitu loh. Itu sih. Karena kayak anjir banget ya, kayak waduh gue mesti modal badak sendirian. Itu ya, itu yang disepelekan oleh teman-teman orang-orang di luar sana. Tidak sesimpel itu untuk menjadi sosial media spesialis atau bekerja di ranah konten kreator. Banyak hal yang mesti dipikirkan, itu banyak hal yang sebenarnya membutuhkan dana ekstra gitu loh. Jadi kita sacrifice-nya emang udah banyak dari awal. Tapi kenapa ya posisi-posisi ini tuh malah dianggap terkesan kurang profesional. Baru-baru sekarang aja kan sosial media spesialis, sosial media konten kreator baru dihargain ya. Padahal dulu kan nggak terlalu. Kayak apa itu, paling ya jogresin sama graphic design karena masih bergerak di dunia yang sama. Graphic design aja luas, bisa jadi ilustrasi digital, ilustrasi manual, desain digital, bisa kebutuhan desain untuk banner, promosi segala macem, banyak gitu lah. Lalu turun lagi karena fotografi juga turunnya ada banyak lagi, ada fotografi produk, model, fashion,
lifestyle, banyak ranahnya banyak. Jadi kalau keresahan gue kayak ya itu yang gue alamin ya, mungkin ini agak muter-muter, tapi keresahan gue adalah gue juga pernah dengar juga teman gue cerita ketika dia presentasi nggak pakai MacBook, dia nggak dilihatnya sama klien. Tapi ketika dia presentasi, padahal dia bawa ROG yang udah lumayan mahal pada saat itu ya, gue lupa G17 ya, mungkin gue itu seri-seri lama. Tapi ROG siapa yang nggak tahu sih. Tapi ketika dia pakai MacBook Air, terus kayak langsung dilihat gitu loh. Gitu sih kalau menurut gua. Ya mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Gue langsung share aja di monolog ini. Ya gua nggak bikin panjang-panjang sih monolognya. Ini kayak udah 15 menitan. So di monolog berikutnya gue bakal bahas the perks of using dua device yang berbeda ekosistem, yaitu Android dan iPhone secara berbarengan. Nggak simultan sih, tapi ya agak simultan lah. Oke, sampai di situ aja. Mungkin sebagai ending gue masih mengingatkan kalau teman-teman punya kritik dan saran, boleh disampaikan di kolom komentar. Kalau merasa konten ini ofensif, boleh langsung di skip aja. Thank you so much for listening to my monolog. Sampai jumpa di monolog berikutnya. Itu sistem out.